Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Cetanahang bhikkhave kamang wadhami. Ibu bapak dan saudara-saudara sedamai yang berbahagia, Sotihotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi, dan saya harap kita selalu berbahagia di dalam menjalani kehidupan yang sekarang ini cukup berubah. Di awal tadi saya menyebutkan ada satu sabda Buddha dari Anguttara Nikaya 6 ayat 63. Cetanahang bhikkhave kamang wadhami. Wahai para biku, aku mengatakan bahwa niat adalah karma. Artinya apapun yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan, semuanya dimulai dari niat. Niat adalah benih dari perbuatan, dan dari perbuatan itulah tumbuh hasil, baik ataupun buruk. Saya ingin membuka dengan satu cerita. Ribuan tahun sebelum menjadi Buddha Gautama, beliau adalah seorang pertapa bernama Sumedha. Saat bertemu dengan Buddha di Bangkara, ia melihat jalan berlumpur dan dengan niat tulus ia membaringkan tubuhnya sendiri agar sang Buddha dapat melintas tanpa mengotori kakinya. Di saat itu, Sumedha membuat niat agung atau abhinihara cita. Semoga aku menjadi Buddha sepertimu untuk menolong semua makhluk dari penderitaan. Niat itu kemudian tidak hanya niat yang muncul sesaat atau keinginan yang sesaat. Ia menjadi kekuatan yang sangat-sangat besar yang menuntun kelahiran demi kelahiran hingga akhirnya terwujud dalam diri Siddhartha Gautama. Di dalam Buddhisme, niat disebut sebagai cetana, yang berarti memberikan dorongan batin untuk melakukan sesuatu. Bahkan di dalam Abhidhamma, niat adalah salah satu faktor mental utama yang menentukan arah dari setiap perbuatan. Tanpa niat, perbuatan tidak memiliki kekuatan moral. Orang sering bertanya, bagaimana kalau kita jalan di suatu tempat, kemudian di jalanan itu banyak semut, kita tidak sengaja menginjaknya, apakah kita kena karma? Ya dengan tantang saya jawab ya tidak. Karma itu muncul dari niatan. Kalau tidak ada niat, ya artinya tidak ada karma yang timbul. Berbeda dengan orang yang tidak waspada. Nah, kalau orang yang tidak waspada, dia tahu jalan itu banyak semut, tetapi jalan dengan cepat, dengan berlari, sehingga berpotensi menghilangkan nyawa-nyawa semut yang cukup banyak. Atau kalau kita menginjak semut itu dengan penuh kebencian apalagi, nah itu sudah termasuk niat yang buruk, sudah pasti memperoleh karma buruk, itu sudah pasti. Jadi niat itu sebenarnya arah karma. Mengapa demikian? Jadi kalau niatnya baik, maka hasilnya akan baik. Jika niatnya buruk, hasilnya pun ya buruk. Nah, bagaimana dengan koruptor? Nah, koruptor itu melakukan sesuatu yang buruk. Nanti di akhirnya atau di ending dia juga akan mengalami sesuatu yang buruk. Kenapa sekarang tidak terlihat? Ya memang belum matang saja secara karma. Tapi cepat atau lambat karma itu pasti akan berbuah. Di dalam dunia modern pun kekuatan niat itu terbukti secara ilmiah. Di salah satu penelitian psikologi positif yang dilakukan di Harvard tahun 2020 menunjukkan bahwa orang yang menetapkan niat positif setiap hari memiliki tingkat stres 29% lebih rendah dan justru produktivitasnya 37% lebih tinggi. Di sisi lain, dari Dr. Masaru Emoto dalam penelitiannya tentang air. Beliau adalah dokter dari Jepang yang meneliti kandungan dan mineralisasi air. Ini menemukan hal yang unik bahwa air yang diberi kata dan niat positif atau kasih sayang, syukur membentuk kristal yang cukup indah, sedangkan niat yang negatif membentuk pola yang tidak beraturan atau kacau. Di dalam Buddhis ini sejalan dengan apa yang disebut sebagai hukum karma. Apa yang dipikirkan, itulah yang diciptakan. Maka saya sering menghimbau hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran kita itu mengandung suatu kemampuan untuk menciptakan. Niat dan keberhasilan hidup, Sang Buddha mengajarkan bahwa niat harus diarahkan pada 3 hal benar, atau yang disebut sebagai kusala cetana. Niat tanpa keserakahan aloba,
tidak hanya untuk diri sendiri. Niat tanpa kebencian disebut sebagai adosa, tidak menyakiti siapapun, dan niat tanpa kebodohan disebut sebagai amoha, berdasarkan kebijaksanaan. Contoh konkret di dalam era sekarang, ada satu Bhante terkenal namanya Bhante Buddhadasa. Dengan niat sederhana menjadikan ajaran Buddha dapat dipahami oleh orang awam. Akhirnya beliau membangun Suwan Mok, pusat latihan meditasi yang hingga kini terkenal sekali, bahkan muridnya dari seluruh dunia. Yang kedua, dalam dunia bisnis modern ada Yvon Chouinard. Jadi Yvon itu adalah Patagonia yang dia pemilik Patagonia, menyumbangkan seluruh penghasilan perusahaan untuk menjaga lingkungan. Karena niatnya murni, justru usahanya semakin bertumbuh dan semakin besar. Praktek umat sehari-hari, seorang umat yang bernama Ibu Lina meniatkan setiap hari, setiap pagi. Jadi memiliki niat, hari ini saya akan membuat satu orang tersenyum. Niatnya memang sederhana, tetapi justru ini membawa kedamaian di dalam hidupnya. Jadi 7 langkah praktis menguatkan niat. Yang pertama, sadari tujuan hidup atau sama sankapa. Jadi kalau kita punya tujuan hidup, niat kita setting untuk mencapai ke tujuan-tujuan itu jauh lebih cepat dan lebih tepat. Yang kedua adalah membangun niat positif setiap hari. Coba niatkan di dalam hidup kita itu sesuatu yang positif, karena apa yang kita niatkan itu berpengaruh ke dalam diri kita. Kalau niat kita positif, ya hasilnya positif. Kalau niat kita buruk, hampir dipastikan hasilnya juga akan buruk. Setelah kita niatkan, maka kita akan tahap demi tahap menuju ke tujuan yang kita inginkan. Yang kedua adalah bangun niat positif setiap pagi. Dari pagi bangun tidur, kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh kucel, kita tidak boleh buruk. Jadi sedari pagi kita niatkan untuk membangun niat yang baik dan positif. Yang ketiga, meditasi dan refleksi harian. Coba kita isi hidup kita dengan meditasi dan refleksi harian. Tidak perlu lama-lama, tetapi rutin. Fungsinya adalah untuk niat kita ini agar bisa kuat. Dengan refleksi harian itu juga mengarahkan kita pada pencapaian keinginan yang jauh lebih besar dan jauh lebih cepat. Yang keempat, melakukan kebajikan sesuai dengan niat. Kalau sebelum melakukan kebajikan, ya kita niatkan dulu, saya ingin berbuat baik, saya ingin melakukan A, saya ingin melakukan B. Selama itu baik, lakukan. Yang kelima adalah evaluasi dan perkuat dengan kebijaksanaan atau banyak. Di dalam keseharian kita untuk menguatkan niat itu tidak gampang. Oleh karenanya kita perlu untuk menguatkan diri dan bertahap demi tahap mengevaluasi mana yang terkadang niat kita melenceng, kemudian kita bisa arahkan lagi dan seterusnya. Maka ibu, bapak, dan saudara-saudara, kekuatan niat itu adalah menembus batas, waktu, ruang, dan keadaan. Buddha sendiri menjadi Buddha karena niat luhur yang tak tergoyahkan selama 4 asankaya dan 100.000 kalpa. Itu sangat-sangat lama. Segala sesuatu berawal dari pikiran. Pikiran yang dikuasai niat baik akan membawa kebahagiaan seperti bayangan yang tak pernah meninggalkan tubuh. Dhammapada syair kedua. Mari saya mengajak untuk kita terus menguatkan niat, melatih niat kita ke arah yang baik, dan mengisi kehidupan kita ini dengan niat-niat yang membawa kemajuan minimal kepada diri kita sendiri. Setelah diri kita sendiri semakin maju, baru kita tingkatkan bertahap untuk dapat dijadikan pola agar kita ini selalu lebih baik dan baik lagi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedama, demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita awali pagi dengan niat yang baik, kita jalani hari dengan niat yang baik, dan kita memejamkan mata tertidur dengan niat yang baik juga. Semoga kita selalu di dalam rindungan Triratna, dan semoga kita selalu berbahagia. Saya harus mengakhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Satihotu, Namo Buddhaya.